Selamat pagi Bapak Uskup. Salam Maria, berkah Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku menyembah Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda menjadi manusia. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
ini kita diajar untuk merenungkan senjata diri yang harus kita gunakan agar bersama Tuhan kita memenangkan perjuangan di dunia menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Dalam bacaan kedua dikatakan sabda itu dekat padamu, yaitu di dalam hatimu. Dan dalam bacaan Injil, Tuhan kita Yesus Kristus 2 kali mengatakan ada tertulis. Lalu 1 kali dia katakan ada firman. Kita diminta untuk bersandar pada Tuhan yang bersabda kepada kita, yang mengajar kita agar kita menang di dalam perjuangan kita di dunia ini, agar kita selamat di dalam rahmat. Kita menyadari segala kekurangan dan dosa-dosa kita, dan mari kita mohon ampun. Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika Engkau Putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah,
lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Dan saudaraku, umat beriman yang terkasih, kita memulai masa Prapaskah sejak hari Rabu Agung kemarin, dan hari ini dalam minggu pertama Prapaskah kita kembali mendengar firman Tuhan tentang hal pencobaan. Pencobaan itu biasanya berupa tes, seperti biasa kita ikut testing, ujian, supaya kita kedapatan lulus atau gagal. Dan hari ini perlu kita belajar. Ada 3 tes ujian. Yang pertama, tes menyangkut kebutuhan hidup, yang di dalam Injil tadi dikatakan roti. Semua orang perlu makan. Semua orang butuh keperluan hidup. Tuhan Allah juga tahu caranya memenuhi kebutuhan hidup. Itulah yang sekarang menjadi tes untuk kita semua. Batu menjadi roti. Di Bapak dan Ibu coba bayangkan di dalam hati, apa yang saya paling butuhkan, apa yang paling saya mimpikan, apa yang paling saya perlukan. Ada yang bermimpi kalau uang saya 1 kamar penuh, pasti saya beli seluruh dunia. Ada yang sudah berencana untuk beli pulau, beli saja 1 lemari yang sanggup beli pulau. Ada yang bilang kalau makanan itu berlimpah-limpah, seperti yang lain, hai jiwaku, ada padamu makanan berlimpah-limpah untuk bertahun-tahun, hiduplah, senanglah, tidur-tiduran. Hari ini persis godaan untuk menyalahgunakan kuasa. Anak Allah gampang mengubah segala sesuatu, buat-buat mujizat. Bila perlu katedral ini dijadikan roti besar di seluruh kota Bandung. Lalu mereka yang dari kampung mereka sana ambil sana, yang dari sini
Tinurut dan Tinuti ambil dari sini, yang dari sini ambil dari sini, yang dari sana ambil dari sana. Rame-rame potong ini roti raksasa. Tapi Tuhan mengingatkan ada jebakan sangat-sangat berbahaya di situ. Manusia hidup bukan hanya dari roti. Tapi kalau kita punya kepala, kita punya perasaan, kita punya hati, setiap hari roti, makanan, kekayaan, Tuhan bilang semuanya perlu, tapi bukan apa. Kita membutuhkan sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu sabda, yaitu kehidupan dari Allah. Ada firman, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Bayangkan kalau orang kelaparan, Yesus sudah 40 hari berpuasa, disuruh untuk ubah roti. Saya sangat yakin kalau itu terjadi untuk kita yang sekarang duduk di dalam gereja ini, saya sangat yakin termasuk saya juga tidak lulus. Atau siapa yang nanti lulus, coba angkat tangan. Puasa baru 8 jam saja muka sudah panjang pendek. Tidak makan 1 hari saja muka berenut tidak jelas. 40 hari 40 malam. Tuhan masih menggunakan apa yang dinamakan diskresi rohani. Apa yang menjadi jebakan, apa yang berbahaya, dan apa yang perlu untuk menyambung kehidupan yang layak di hadapan Allah. Memang saya lapar, tapi ada sabda yang mengatakan kalau mau hidup makmur kerja. Mujizat itu waktu kita kerja. Mujizat diri. Harapkan mujizat apa? Godaan yang kedua, semua kuasa di dunia ini akan kuberikan kepadamu. Yang penting sedikit saja, sujud menyembah. Di dunia ini ada banyak sekali penyembahan. Perempuan Samaria di sumur Yakob, hai perempuan, Allah itu roh dan kebenaran. Barang siapa mau menyembahnya, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah yang benar, supaya membuat kita semua yang bukan Allah gugur otomatis. Kalau tidak nanti penyembahan berhala terlalu banyak. Mulai dari urus perkawinan sampai ini semua menyembah berhala. Hanya Allah yang patut disembah. Ada pemalsuan yang seringkali kita kalau tidak belajar dari sabda, kita tidak tahu apa yang salah, apa yang benar. Tuhan katakan, ada firman, engkau harus menyembah Tuhan Allah. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini untuk melawan atau yang dinamakan penyembahan berhala, politeisme, dan lain-lain. Yang ketiga, Tuhan Yesus dibawa ke atas hubungan bait Allah dan disuruh untuk melakukan akrobat.
Akrobat itu bisa jatuh dari atas turun seperti kita punya yang akrobat di lapangan umum dengan motor yang lari kecepatan tinggi, sehingga kita yang bodoh-bodoh berdiri di pinggir langsung tertabrak dan kita yang mati, sementara yang lain ongkang-ongkang duduk di Jakarta, kita yang mati di sini. Akrobat disukai oleh semua orang, idol disukai semua orang, spektakuler disukai oleh banyak orang. Bahkan seringkali orang spektakuler dengan batu pukul. Mulai dari anak-anak kita yang batu pukul karena merasa diri hebat, tawuran, batu pukul di lapangan umum, ditonton oleh seluruh dunia. Semua orang menyukai yang spektakuler. Tuhan Yesus menjawab, ada firman, jangan mencobai Tuhan Allah. Godaan untuk menyamai Tuhan, untuk sama dengan Tuhan, untuk diberi aplaus, untuk diberi wah, itu sangat kuat. Apalagi sekarang banyak sekali yang TikTok, gerakannya macam-macam, semakin ditonton dibilang makin viral. Saya bilang, oh bukan yang ini luar biasa. Saudari dan saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menang. Tapi itu belum semua. Karena di dalam Injil Lukas ada catatan penting. Iblis mengundurkan diri. Nah, saat yang baik ini ada dua pada waktu Tuhan Yesus. Godaan supaya dia tidak mati disalib. Ada yang tidak lulus soal makanan, ada yang tidak lulus soal menyadari kitab suci yang menantang supaya diikuti. Ada yang tidak lulus karena kuasa. Kita semua mengambil bagian dalam dosa-dosa itu. Kita lihat dalam kehidupan setiap hari, korupsi merajalela, kejahatan merajalela, pencurian merajalela. Itu adalah godaan iblis untuk kehidupan kita setiap hari. Apakah kita lolos atau tidak? Saya mau mengakhiri dengan sebuah cerita yang diambil dari William Barclay. Suatu hari iblis pergi menghadap Tuhan. Tuhan, saya mau pergi goda manusia. Iblis yang pertama datang, saya akan goda manusia untuk mengatakan surga tidak ada, Tuhan Allah tidak ada. Tuhan Allah lihat-lihat muka model TKU. Semua orang di dunia tahu bahwa surga ada dan Tuhan Allah. Engkau pasti tidak lupa. Setan pertama mundur. Setan yang kedua, saya akan pergi dan mengatakan kepada mereka neraka tidak ada. Tuhan Allah lihat-lihat dia, engkau pasti tidak lulus sebab semua di dunia percaya ada api neraka. Karena itu mereka takut mati. Karena mereka punya dosa,
dibawa seperti api neraka. Setan yang kedua muncul. Setan yang ketiga, saya akan pergi ke dunia dan mengatakan kepada mereka, tidak perlu berjerih payah, hidup santai, makan enak, mimpi punya uang, berkarung-karung, berkotak-kotak. Setan itu datang ke Indonesia dan jadilah bangsa Indonesia orang pemalas nomor 1 di dunia. Tuhan memberkati kita. Masa prapaskah kita isi tahun ini dengan bahan-bahan APP yang disusun dari KWI diturunkan ke regio gerejawi Indonesia, dan ditusukan kita sudah ada bahannya yang itu dipakai untuk pembinaan dan pendalaman iman selama masa prapaskah. Ambil waktu ini dengan baik, terlebih dalam kesempatan
merayakan tahun jubileum, supaya kita semua menimba rahmat kehidupan rohani secara berlimpah di dalam masa 1 tahun ini. Yang kedua, dalam kaitan dengan itu, kemarin juga dari Puspas, surat gembala dan seterusnya sudah dikeluarkan. Silakan dibaca melalui medsos dan melalui hard copy-nya nanti dikirim itu buat paroki-paroki supaya bisa disimak. Itu juga menjadi bagian dari pendalaman iman kita selama masa prapaskah sesuai dengan tema yang tertera di depan. Yang ketiga, saya menghimbau umat yang mau menikah supaya panggilan dan pernikahan itu tidak dilaksanakan pada waktu masa fetus dan masa prapaskah. Dan tidak ada lagi yang panggil-panggil, urus sepanjang tahun supaya pada waktunya lebih beres. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Semoga saudara-saudara sekalian dan semua mereka yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai.